Halo, saya Yani. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Channel ini berbicara tentang perjalanan homeschooling anakku yang kelas 10. Kali ini kita akan berbicara mengenai raport, ya, karena saat ini sudah ada di ujung semester 1, ya. Anakku kebetulan homeschoolingnya kelas 10. Nah, bagaimana cara membuat raportnya? Karena raport ini memang menjadi syarat untuk mengikuti ujian paket C nanti. Oke? Ya, tentang raport. Ya, teman-teman sudah mulai mengumpulkan mengenai portofolio. Ya, karena portofolio ini kalau dari pengalamanku ya penting banget gitu untuk men-track, ya kan, perjalanan anak kita tuh selama satu semester itu melakukan apa saja, sehingga pas menilai untuk raport itu juga nggak terlalu menantang atau nggak terlalu sulit gitu ya, karena kegiatannya tuh sudah terinci gitu di dalam portofolio. Nah, ini adalah portofolio anakku. Jadi isinya itu adalah berbagai hasil assessment, juga kegiatan dia sehari-hari. Nah, ini aku membuat jadwal ya. Jadwal ini sih kadang-kadang ada yang udah fix, tapi ada juga yang memang dilakukan mendadak gitu ya. Nah, sebagai contoh nih. Nah, ini ya waktu pertama awal-awal dia yang membuat schedule gitu. Walaupun kesini-sini ternyata agak malas juga dia. Bosen kali ya. Nah, jadi jadwal tuh seperti ini. Jadwal mingguan gitu. Ini minggu kedua misalnya, ya seperti ini ya. Bedanya dengan minggu-minggu terakhir. Minggu terakhir itu yang menuliskan schedule itu biasanya aku yang men-summary kegiatan-kegiatan penting dia. Nah, ini pas ya. Penilaian akhir semester yang nanti mungkin aku cerita lagi ya tentang pas itu seperti apa. Nah ini jadwal mingguan dia. Terus apa aja sih isinya portofolio? Ya tentang perjalanan sehari-hari dia ya, misalnya dia belajar apa gitu. Nah, ini lagi belajar agama. Dia lagi penasaran menghitung qaf waktu itu ya, di surat qaf. Nah, ya membuktikan bahwa di dalam surat qaf itu qafnya kelipatan 19 ya, keajaiban 19. Terus ada belajar tentang IPS, misalnya dia belajar tentang paspor karena waktu itu ayahnya mau membuat paspor. Nah, ini ya macam-macam, ada konser yang dia ikut. Kemudian ada belajar matematika, bagaimana dia menjelaskan umpamanya ya. Nah, ini. Kemudian sampai ini tentang record les bimbelnya dia ya. Kemudian ada hasil gambarnya dia. Ya, seperti itulah. Jadi kegiatan harian itu kenapa dibuat portofolio? Karena kita suka lupa asli ya. Karena saking banyaknya yang dia penasaran dan dia lakukan. Kadang-kadang tuh kalau nggak kita catat ya kelewat gitu kan momen-momen pentingnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman portofolionya. Ini tanggapan dia waktu ikut bekerja ya. Jadi dia pengen nyoba kerja, ikut bekerja di kantor ayahnya waktu itu ya. Mencoba menjadi OB, office boy. Nah jadi seperti itu ya. Jadi sesuai banget dengan interest anak kita. Kebetulan anakku interestnya lagi menggambar ya,
otomatis di dalam portofolionya banyak banget gambar-gambar hasil karya dia. Ya, ini lagi belajar matematika. Kemudian ada, oke, ini waktu ada tes minat ya. Minat dia masih ke saintek, jadi fisika, dan di kafe ternyata ada perubahan. Nah, pengalaman dia yang baru, umpamanya dia tempo hari itu menengok supermarket papaya ya, melihat produk-produk dan mencoba produk Jepang yang dia bilang enak katanya. Terus dia belajar tentang bank sampah, bagaimana cara memilah sampah. Kemudian ya dia metik pepaya gitu kan ya. Oke, nah ini seperti ini hasil karya dia dari awal sampai akhir. Kemudian hobi dia olahraga. Nah ini kalau olahraga ini bisa masuk ke pelajaran olahraga nih teman-teman ya. Intinya pelajaran olahraga tuh kan goalnya adalah bagaimana agar anak kita tahu menjaga kesehatannya kan dengan bergerak ya. Jadi kalau dia udah bisa secara konsisten berolahraga, ya ini nilainya udah bagus dong. Setuju? Oke, nah ini tentang penilaian akhir semester ya. Ya, demikian portofolionya. Nah, nanti nilainya di summary dari sini. Kemudian juga untuk raport dari pelajaran-pelajaran sekolah itu aku juga minta feedback dari tutor-tutornya dia gitu ya. Jadi ini, nah jadi grade nih kelihatan. Oke, nah seperti ini ya. Ya, bagaimana penguasaan materi, bagaimana keaktifan dia gitu ya, dan seterusnya. Terus feedback untuk dia perbaikan ke depannya seperti itu ya. Ya. Nah, jadi ini yang nanti nilai yang dicantumkan ke dalam raport. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, jadi portofolio itu adalah bagian yang penting dari homeschooling.